teman-teman, kita ada di makam Yohanes MD yang beliau itu adalah Bapak Arloji, Bapak Surabaya. Arloji. Boleh langsung dibaca saja, Pak? Oke, jadi Bapak Yohanes MD ini bisa juga disebut sebagai Bapak GKJW karena dia salah satu tokoh yang membaptis orang-orang pada masa itu untuk urusan gereja ya, terutama untuk masalah ahli waris, bukan ahli waris, status ya, hak sipil, betul, iya. Dan beliau ini adalah salah satu Bapak Arloji dari Surabaya karena kesehariannya beliau bekerja sebagai reparasi arloji, kemudian di akhir pekannya beliau menjadi pendeta. Nah, selain itu beliau ini dari Jerman. Nah, beliau ini adalah salah satu tokoh yang awalnya dimakamkan di makam Peneleh Surabaya, kemudian dipindahkan ke sini. Yohanes MD pertama kali ke Indonesia, dia turun transit itu ke Banjarmasin, kemudian ke Surabaya. Di Surabaya dia itu kerasan di sana. Ternyata dia itu ikut VOC itu bertentangan dengan hati nuraninya, karena dia memang adalah asalnya dari orang saleh ya, dia memiliki agama yang begitu kuat, sehingga dia itu untuk mencukupi kebutuhannya dia membuka reparasi arloji di rumahnya, sehingga pada saat dulu sebelum tahun 1970 rumahnya si Yohanes MD itu di Surabaya itu sampai diberi nama Jalan Yohanes MD gitu ya, untuk menghormati Surabaya untuk menghormati beliau. Yohanes MD itu tertarik dengan budaya Jawa, dia itu tertarik dengan budaya Jawa, menyukai dengan tradisi-tradisi Jawa itu, tapi dia tetap tidak melupakan budaya Eropa, sehingga dia itu mengajarkan Kristen itu mengawinkan antara budaya Jawa dengan Eropa. Jadi dia tetap berpegang teguh bahwa kamu tuh Jawa, jadi jangan jadi orang Eropa seperti itu. Jadi kalau ini tetap orang Jawa ya ke gereja itu tetap boleh. Kemudian dia juga menetapkan pembaptisan. Kenapa harus ada pembaptisan itu yang dilakukan Yohanes MD kepada orang-orang Jawa yang berbeda dengan Kulen. Kulen itu juga sama, dia itu ada di Mojowarno, dia juga pengabar Injil, dia menyebarkan agama Injil di Mojowarno, di Jawa Timur juga ya. Itu berbeda dengan Kulen. Kalau Kulen itu dia memang ibunya karena dia orang Jawa, sehingga dia itu sangat menganut Jawanya itu asli, sehingga orang Jawa itu ya harus menganut Jawa, tidak ada pembaptisan seperti itu. Jadi saya kira Yohanes MD ini selain sebagai pekabar Injil yang pada akhirnya membentuk suatu gereja yang beraliran Jawa, dia itu sangat berjasa untuk melepas pergundikan. Jadi ini si Yohanes MD itu sangat miris sekali adanya pergundikan, adanya nyai-nyai yang berada di Jawa. Itulah kenapa di daerah-daerah tertentu ya, di daerah misalnya di daerah Suwaru itu ada perkampungan Kristen. Itu memang berawalnya dari Yohanes MD itu, yang notabene dari anak buah Kulen tadi yang berguru ke Yohanes MD, sehingga kembali lagi Kulen itu menyabda anak buahnya, kamu jangan kembali ke Mojowarno, pokoknya aku nggak mau menerima kamu sebagai anak didikku. Akhirnya tersebarlah anak buahnya si Kulen ini tadi ke daerah-daerah, ke desa-desa untuk membuka perkampungan, salah satunya di daerah-daerah Suwaru dan daerah-daerah lain. Bentuk makamnya itu beda, jadi kita penasaran ini sebenarnya tuh makam apa dan ini tuh ada siapa aja ya. Jadi makamnya ini ada tiga, berbentuk gembus itu ada 2 bangunan. Jadi memang ini adalah makam yang direlokasi dari Ko Jenderal Sukarno.
Jadi Relokasi. jadi di daerah Ijen itu memang dulu adalah tempat benteng. Jadi pada tahun 1700-an itu saat Belanda pertama kali datang ke Malang itu mereka takut sehingga dia itu hidupnya di dalam loji. Itu di daerah di Rumah Sakit Saiful Anwar yang sekarang itu, sehingga pada tahun 1800 sudah ada keberanian mereka itu hidup di luar loji, itu di daerah-daerah Jalan Trunojoyo, daerah-daerah sekitar itu, sehingga di situ dibangunlah makam untuk mereka, untuk orang-orang Eropa itu tadi ya, di daerah Pojen. Kemudian karena sudah lahannya sudah nggak cukup sehingga direlokasi pada tahun 1920 itu di sebelah sana Yang pertama yang ya, sebelah sana. jadi dua bangunan ini walaupun bentuknya sama ternyata tuh berbeda. Yang di sana itu bangunannya lebih tua, namun nggak ada prestasinya ya, mungkin karena termakan usia juga sudah mulai hilang seperti itu. Dan di sana itu adalah orang-orang yang memang mempunyai jabatan. Jadi ada relokasi itu, yang pertama adalah yang dipindahkan itu memang golongan kayak jenderal seperti itu, orang-orang yang berpengaruh. Kemudian di tahun 63 itu terjadi relokasi untuk kedua kalinya, itu adalah untuk kaum-kaum yang mungkin jabatannya di bawah ya, kalangan-kalangan yang tidak memiliki jabatan, orang yang memiliki biasa itu di tahun 1963, dan di sini itu dimakamkan sekitar 900 jenazah. Jadi di satu bunker ya, satu bunker itu ada 900 mayat ya, 900 kerangka tulang-tulang yang ada di sini. Itu kita ada datanya juga Mbak. Jadi di sini juga disebut dengan blok kerangka di daerah sini itu kita ada datanya seperti itu. Jadi kita mulai data dari tahun 1920 kita sudah ada. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Itu aja ya. Itu berapa? Oh sama sekitar 9 kali. Ya. Ini ada cerita menarik juga tentang pemindahan bunker ini, tentang kemudian cerita-cerita berkembang tentang Dr. Pu. Mungkin ada di antara teman-teman yang tahu tentang Dr. Pu itu adalah Hitler sebetulnya. Kisah meninggalnya Hitler sendiri sampai sekarang adalah masih menjadi misteri. Iya. Ada yang mengatakan dalam Perang Dunia itu akhirnya Hitler itu sempat menyelamatkan diri sehingga lari ke Indonesia. Tepatnya mungkin ada yang bilang lari ke Surabaya, bahkan sempat beliau itu juga dikabarkan hidup di daerah Tumpang. Nah, di Malang. Nah, ketika di Malang dengan amaran Dr. Pu itu, nah saat itu ada kemungkinan ketika beliau meninggal juga mungkin juga dimakamkan di Malang. Makam di Malang yang ada waktu itu adalah makam di Klojen Lor ini gitu. Sehingga ketika ada proses relokasi tadi, ada kemungkinan barangkali seperti itu, karena memang datanya kita juga belum pasti, tapi ada kemungkinan besar bahwa salah satu kerangka yang dipindahkan ke sini adalah kerangka dari Dr. Pu tadi gitu. Jadi ada cerita-cerita seperti itu yang mungkin nanti bisa, kalau ada yang memang arkeolog ini bisa membuktikan keberadaan. Ternyata menarik banget ya buat dikasih tahu ke teman-teman semuanya. Jelas. Iya betul. Ya, kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Pemberhentian terakhir kita. Ini ada monumen Jepang ya Mbak ya? Ya. Saya jelaskan Mbak, ini monumen Jepang itu, dan ini tuh katanya ada cerita ini tuh makam juga. Benar sekali. Jadi kenapa monumen Jepang ini ya? Monumen Jepang ini dibangun pada tahun 1982 oleh duta dan konsulat Jepang yang ada di Jawa Timur itu. Dan disinyalir ini digadang-gadang juga sebagai monumen Jepang yang ada di Malang satu-satunya ya. Satu-satunya. Hanya menceritakan bahwa
huruf kanji ini menceritakan bahwa terjadi perdamaian antara Jepang dan Indonesia. Seperti kita tahu, Jepang pernah menduduki Indonesia ya di tahun 1942 sampai 1945. Saat pendudukan Jepang, secara de facto makam sukun ini juga diambil alih ya oleh Jepang, sehingga banyak juga di sini, di bawah sini itu dimakamkan baik dari sipil maupun dari tentara, itu dimakamkan di bawah sini. Dan setiap tanggal 2 September itu dilakukan penghormatan terhadap arwah nenek moyang. Untuk tahun ini kita absen ya, kita tidak hadir, tidak melakukan kegiatan itu karena kita sedang dilanda pandemi COVID seperti itu. Jadi tahun 42 sampai 45 makam sukun itu dikuasai oleh Jepang, seperti itu. Dari semua jenazah yang ada di sini, Ya, itu udah ada yang teridentifikasi. ya itulah Jepang ya. Jepang itu jadi karena dia kalah ya, kalah dengan sekutu, sehingga dia berusaha untuk menghilangkan jejak, sehingga kita tidak ada nama-nama yang di bawah ini tuh kita tidak memiliki data. Mungkin ada yang bilang memang data-data itu dibawa langsung ke bunkernya seperti itu atau dihilangkan, sehingga kita tidak bisa melacak siapa-siapa saja yang ada di sini. Karena meninggalnya juga pas dalam keadaan perang gitu ya. Ya, kalau untuk meninggalnya sih banyak yang bilang ada yang korban perang juga, ada yang bilang gitu, tapi kan kita tidak tahu ya, belum bisa dibuktikan juga karena memang untuk data-data Jepang itu tidak ada. Karena memang Jepang itu harga dirinya yang sangat tinggi, sehingga kekalahan itu adalah suatu aib bagi mereka ya, sehingga data apapun yang berkaitan dengan Jepang itu ditiadakan seperti itu. Padahal kita di tahun 1920 itu ada data lengkap ya, khusus untuk Jepang kita nggak ada data. Gitu. Kita harus mulai memberanikan diri bahwa makam itu tidak menyeramkan kok. Ya. Tapi di makam sendiri itu memiliki sejarah yang terkubur di dalam tanah. Nah, itu merupakan sebuah informasi yang perlu kita cari, yang perlu kita gali untuk kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Mungkin itu. Mas Andri punya? Saya rasa itu juga menjadi catatan penting bahwa memang betul kami akan kembangkan dan tersuguhkan konsep makam itu supaya makam tidak selalu seram begitu. Jadi banyak cerita sejarah di sini yang nanti bisa teman-teman dapatkan dan juga menjadi satu keasikan sendiri di sini. Ya, sekarang kita udah di penghujung acara. Jangan lupa untuk saksikan Sunday Story episode berikutnya di Jauh Pos Radar Malang Online.